Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rano Rifki dengan NIM 07300 akan menjelaskan tugas tentang sistem metode penambangan. Yang pertama itu ada tambang terbuka. Tambang terbuka itu merupakan metode penambangan yang segala aktivitas penambangannya dilakukan di atas atau relatif dekat dengan permukaan bumi, dan tempat kerjanya berhubungan langsung dengan udara bebas. Lalu yang kedua ada tambang bawah tanah. Tambang bawah tanah merupakan metode penambangan yang segala kegiatan atau aktivitasnya dilakukan di bawah permukaan bumi, dan tempat kerjanya tidak langsung berhubungan dengan udara bebas. Lalu saya akan menjelaskan tambang terbuka dari PT Kaltim Primakol. PT Kaltim Primakol atau KPC ini merupakan perusahaan yang berlokasi di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, dan beroperasi sejak tahun 1992 dengan luas lahan kurang lebih 90.960 hektar dan seluas 21.000 hektar telah dibuka menjadi lahan tambang. 9.900 hektar diantaranya memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian bila dilakukan reklamasi. PT ini telah melakukan reklamasi sejak tahun 1996. Selama tahun 2014, PT ini telah melakukan reklamasi seluas 1.191 hektar yang telah ditanami lebih dari 655.000 pepohonan dan tumbuhan yang beragam dari jenis daya serap CO2 tinggi. Dengan demikian, lahan yang telah direklamasi sejak awal operasi sampai akhir tahun 2014 mencapai 5.740 hektar. PT Kaltim Primakol, sistem penambangan yang dilakukan yaitu open pit atau penambangan terbuka. Proses penambangan batu bara ini dimulai dari pertama pembersihan lahan atau land clearing. Kegiatan pembersihan lahan ini dilakukan untuk daerah yang akan ditambang mulai dari semak belukar hingga pohonan yang berukuran besar. Untuk menebang pohon yang berukuran besar biasanya menggunakan chainsaw, lalu dilanjutkan dengan menggunakan bulldozer melengkapi dengan ripper atau dozer. Tanah pucuk atau disebut juga topsoil mempunyai ketebalan sekitar 50 cm. Pembongkarannya dilakukan oleh bulldozer. Pemuatannya menggunakan loader. Alat angkut yang digunakan adalah dump truck. Selanjutnya pengupasan tanah penutup atau overburden removal. Pengupasan tanah penutup batu bara dengan ketebalan kurang dari 2 meter, terutama yang terdiri dari tanah lempung dan batuan lapuk, dilakukan dengan menggunakan ripper blade. Sedangkan tanah penutup yang punya ketebalan dari 2 meter dilakukan dengan peledakan. Alat bor juga digunakan adalah Tamrock Drilltech D55SP dengan diameter mata bor 7-8 inch atau 2000 mm. Selanjutnya pembersihan batu bara atau cold cleaning. Dalam pengambilan batu bara dengan ketebalan lebih dari 2 meter, pembongkaran menggunakan peledakan karena akan mempermudah dan mempercepat dalam pemuatan. Sedangkan batu bara ketebalan kurang dari 2 meter atau terdapat material pengotor digali dengan penggunaan ripper berkapasitas 150 ton dengan menggunakan backhoe. Lalu selanjutnya ada pengangkutan batu bara ke stockpile. Batu bara dari lokasi stockpile tambang dimuat dengan menggunakan wheel loader ke dalam alat angkut dump truck untuk selanjutnya dibawa ke pelabuhan khususnya sekaligus pengolahan. Lalu dalam pengolahan diangkut menggunakan dump truck. Batu bara dibawa ke unit pengolahan cold processing. Sebagian besar batu bara yang diproduksi PT ini tidak mengalami proses pembersihan atau pencucian karena dianggap sudah cukup bersih. Pencucian hanya dilakukan pada batu bara yang berada di atas dan di bawah lapisan batu bara tersebut. Penanganan batu bara dan terminal coal handling. Coal handling dan terminal atau CHT bertanggung jawab mulai dari
tahapan handling pada overland conveyor, penumpukan pembuatan ke kapal atau tongkang. Dari hasil crusher tersebut akan dibawa ke stockpile melalui conveyor. Lalu yang terakhir adalah reklamasi. PT ini dengan menerapkan prinsip good mining practice dalam beroperasi dengan mekanisme end-to-end mining. Proses dikerjakan dengan tanggung jawab dan bertujuan untuk meminimalisir negatif terhadap lingkungan. Lalu selanjutnya tambang bawah tanah dari PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia adalah salah satu perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di Indonesia yang terletak di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Dalam melaksanakan operasinya, PT Freeport Indonesia menerapkan dua sistem penambangan, yaitu sistem terbuka (surface mining) dan sistem tambang bawah tanah atau underground mine. Tambang bawah tanah di PT Freeport Indonesia terdiri dari beberapa area, yaitu Deep Ore Zone atau DOZ, Deep Mill Level Zone atau DMLZ, Grasberg Block Caving atau GBC, dan Big Gozen. Metode penambangan bawah tanah yang diterapkan oleh PT Freeport Indonesia adalah metode ambrukan atau block caving pada tambang DOZ, DMLZ, dan GBC, serta metode open stopping with paste backfill atau membuat lombong dengan pengisian pasta pada tambang Big Gozen. Pada tambang bawah tanah di PT Freeport Indonesia digunakan metode block caving. Lokasi penambangan DOZ berada di bawah tambang EOZ. Pada tambang DOZ digunakan metode block caving berdasarkan hal sebagai berikut. Yang pertama, letak tubuh biji DOZ berada jauh di dalam perut bumi sehingga tidak ekonomis jika menggunakan tambang terbuka. Biaya produksi relatif lebih murah bila dibandingkan dengan sistem tambang bawah tanah lainnya. Kondisi batuan di DOZ mempunyai rock strength lemah dan mempunyai banyak retakan sehingga mudah hancur oleh bebannya sendiri. Lalu geometri dari tubuh biji ceuskan yang besar berada berpencar-pencar sehingga kemiringan yang hampir tegak sehingga memenuhi syarat-syarat metode block caving. Secara umum, ada beberapa syarat untuk menerapkan metode block caving dalam aktivitas penambangan bawah tanah, yaitu yang pertama, memiliki endapan biji yang tebal lebih dari 30 meter sehingga kekuatan batuan yang seragam dari lemah sampai medium dengan batas biji dan batuan bilas. Memiliki kekuatan biji lemah sampai kuat, diutamakan massa biji yang mempunyai rekahan atau kekar bukan berbentuk blok sehingga dapat runtuh dengan sendirinya. Bentuk deposit atau cadangan masif dan tebal. Ukuran cadangan meliputi daerah yang sangat luas, mempunyai ketebalan lebih dari 30 meter, memiliki keseragaman biji yang homogen dan seragam, kedalaman sedang antara 600 meter sampai 1200 meter sehingga cukup untuk menimbulkan tekanan dari overburden yang melebihi kekuatan massa batuan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.